Pernah nggak sih kalian ngerasa di dunia yang serba cepet dan sering banget penuh konflik ini, kayaknya kasih yang tulus itu makin susah ditemuin? Nah, konsep hidup dalam kasih ini sebetulnya udah ada dari dulu banget. Tapi rasanya kok relevan banget ya buat kita bahas bareng-bareng hari ini? Yuk kita bedah lebih dalam. Oke, jadi untuk beberapa menit ke depan, anggap aja kita lagi mau jalan-jalan ya. Dan ini petanya. Pertama, kita bakal lihat kenapa medannya terasa sulit. Terus kita cari mata airnya yang asli. Abis itu kita pelajari bahasanya yang ternyata macam-macam. Lalu kita lihat kompas buat prakteknya. Dan terakhir kita coba singkirin batu-batu yang ngehalangin jalan kita. Siap? Yuk kita mulai! Oke, pertanyaan pertama. Kenapa sih ini penting? Karena yang mau kita omongin ini bukan cuma soal perasaan anget-anget biasa, tapi ini semacam diagnosa dan juga solusi buat sebuah penyakit yang diem-diem lagi ngegrogotin hubungan kita di zaman sekarang. Nah, ini dia inti masalahnya. Pernah nggak sih ngerasa kalau lihat komen-komen di medsos isinya marah-marah semua? Atau hubungan sama orang lain rasanya jadi hitung-hitungan? Itulah yang dimaksud kasih menjadi dingin. Jadi, titik awal kita adalah pengakuan. Oke, ada sesuatu yang salah di sini. Setelah kita sadar ada masalah, terus solusinya cari di mana? Nah, sebelum kita coba-coba membuat kasih, kita perlu paham dulu, ini asalnya dari mana. Yuk, kita telusuri langsung ke sumber utamanya. Jadi, poin paling pentingnya tuh di sini. Menurut 1 Yohanes 4 ayat 8, kasih itu bukan sesuatu yang Tuhan lakukan, tapi siapa Tuhan itu sendiri. Ini beda banget loh. Artinya sumber kasih itu nggak terbatas, nggak akan pernah habis, dan selalu ada buat kita. Ini fondasi yang bakal nopang semua yang kita bahas setelah ini. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam. Kata kasih atau cinta di bahasa kita itu kan kerjanya borongan ya. Dari cinta sama pizza sampai cinta sama pasangan, pakainya kata yang sama. Nah, orang Yunani kuno itu lebih presisi. Dengan ngertiin 4 kata yang mereka pakai, kita bakal punya kacamata baru buat ngelihat hubungan kita. Pertama ada Eros. Ini nih cinta yang sering kita lihat di film-film romantis, penuh gairah, dan biasanya fokusnya ke apa yang aku rasain atau apa yang bisa aku dapetin. Penting sih, tapi ya gitu, gampang banget goyah kalau perasaannya lagi nggak enak atau kondisinya nggak mendukung. Berikutnya, storge. Nah, ini tuh kasih yang rasanya nyaman, kayak selimut anget di rumah, kasih sayang keluarga. Ikatan ini muncul alami aja gitu, karena kita dekat dan saling bergantung. Seringkali ini jadi kasih yang paling kuat, tapi saking alaminya, kadang kita malah lupa buat ngejaganya baik-baik. Terus ada filia atau kasih persahabatan. Kunci dari filia ini adalah timbal balik. Gampangnya, aku sayang kamu karena kamu juga sayang aku. Ini dibangun di atas hobi yang sama, nilai-nilai yang mirip, dan rasa saling hormat. Ini kasih karena pilihan, tapi ya seringnya masih bersyarat. Dan yang terakhir, puncaknya, agape. Wah, ini dia nih yang benar-benar beda. Ini game changernya. Kalau 3 yang tadi seringnya basisnya perasaan, agape ini basisnya keputusan. Titik. Ini bukan soal aku lagi ngerasa sayang, tapi soal aku memilih untuk mengasihi, bahkan pas lagi nggak enak atau sama sekali nggak dapat balasan. Dan coba lihat ini deh. Angkanya nggak main-main. 320 kali lebih. Kata agape ini diulang terus-terusan di perjanjian baru. Ini tuh bukan cuma catatan pinggir, ini kayak detak jantung dari keseluruhan pesannya. Ini nunjukin betapa penting dan radikalnya jenis kasih yang tanpa syarat ini. Oke, definisinya udah dapet. Keren. Terus, gimana cara pakainya di kehidupan sehari-hari? Nah, sumber ini ngasih kita sebuah kerangka 3 dimensi yang praktis banget buat memetakan aliran kasih ini. Nah, ini dia petanya. Bayangin deh, kasih itu kayak aliran listrik. Biar nyala, harus ada 3 sirkuit yang nyambung semua. Pertama, sirkuit vertikal, hubungan kita ke atas sama Tuhan sebagai sumber dayanya. Kedua, sirkuit horizontal, nyalurin energi itu ke orang-orang di sekitar kita. Dan ketiga, sirkuit reflektif, buat mastiin sistem internal kita sendiri juga sehat. Kalau satu aja putus, ya udah mati lampu semuanya. Coba kita fokus sebentar ke dimensi yang horizontal ini. Soalnya, ini yang bikin konsep ini tuh beda dan menantang banget. Sayang sama keluarga, gampang. Sayang sama teman, wajar. Tapi, sayang sama orang yang nyakitin kita, bahkan musuh, nah, ini dia puncaknya kasih agape. Sebuah tindakan radikal yang benar-benar ngelawan semua insting alami kita.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Gimana kita bisa tahu kita beneran lagi ngejalanin kasih agape atau cuma ngerasa doang? Nah, sumber ini ngasih kita 15 poin cek kesehatan yang spesifik banget. Pasti sering banget denger ayat ini kan, apalagi di acara nikahan. Tapi ini tuh bukan sekedar puisi romantis loh, ini bener-bener buku manualnya kasih. Coba deh kita pecah jadi 3 kelompok biar lebih gampang ngertinya. Kelompok pertama ini soal sikap kita keluar. Pondasinya lah, sabar, murah hati, nggak iri, nggak sombong, dan nggak kasar. Intinya sih soal kerendahan hati dalam tindakan sehari-hari. Nah, kalau yang ini kita nyelam lebih dalam lagi ke motivasi hati kita. Kasih yang sejati itu nggak egois, nggak gampang marah, nggak nyimpen dendam, dan nggak seneng lihat hal yang salah. Ini semua soal kemurnian hati. Dan yang terakhir, ini soal daya tahannya. Kasih itu aktif, dia membela kebenaran, melindungi, percaya, berharap, dan yang paling penting, dia tetap bertahan meski kena badai. Inilah otot dari kasih agape. Tentunya ngebaca 15 karakteristik tadi jauh lebih gampang daripada ngelakuin ya kan? Kenapa? Ya karena ada rintangan-rintangan yang nyata. Sekarang kita balik lagi ke masalah awal buat ngenalin 3 penghalang utama yang sering bikin kasih kita jadi dingin. Hambatan pertama, dosa yang nggak diakuin. Ini tuh kayak kita bangun tembok, bata demi bata, antara kita sama sumber kasih itu sendiri. Solusinya, ya ancurin temboknya, lewat pengakuan dan pertobatan, biar alirannya nyambung lagi. Hambatan kedua, ini penyakit orang zaman sekarang banget nih. Sibuk, terlalu sibuk. Kalau kita lari terus-terusan, kita jadi nggak punya waktu buat diem, nggak ada waktu buat dengerin Tuhan, dan nggak ada energi buat peduli sama orang lain. Solusinya ya, sengaja berhenti dan pilih mana yang benar-benar penting. Hubungan kita dengan sumber kasih. Dan hambatan terakhir ini, mungkin yang paling rusak. Kepahitan dan nggak mau maafin. Ini tuh racun yang kita minum sendiri, tapi berharap orang lain yang mati. Ini ngerusak kita dari dalam dan motong hubungan. Solusinya cuma satu, sebuah pilihan sadar buat ngelepasin hak kita untuk balas dendam, sama seperti kita udah diampuni. Jadi setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya balik ke kita masing-masing. Dari 15 karakteristik kasih tadi, mana sih satu yang paling jadi PR buat kamu sekarang? Dan dari 3 penghalang yang ada, mana yang rasanya paling perlu disingkirin duluan, biar bisa hidup lebih penuh dalam kasih? Ingat, ini adalah awal dari sebuah perjalanan ya, bukan tujuan akhir.